Asiniroha madihamu doho dame na siyan Tuhan Dewa Damata, doho siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan, salam sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap hidup di dalam doa syafaat gabi si pertangiang mahita dan tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Tangyang nami di dia pihak mangulau-ulau munasadarion, saya di parmahani Tuhani maha musaluhutna. Hari ini Lukas 4 ayat 12. Alai dia lusi Yesus ibana muse, didok-dodang jadi ujunamu Tuhan dewata. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Kadongan ranu ngatapoto, ini bagian dari kisah pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus manakala Yesus sedang melakukan puasa di padang gurun. Dan 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Yang pertama disuruh untuk membuat batu menjadi roti. Yang kedua iblis menyuruh agar Yesus menyembahnya. Dan yang ketiga, jika engkau anak Allah, ya, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, ya, malaikat Tuhan akan disuruh untuk menolong engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Hama kadongan nahina holongan di bagasa Yesus Kristus. Apa yang boleh kita hidupi dari firman hari ini untuk kita? Nah, mungkin sering kita mendengar kadongan, ya, kalau untuk anak-anak itu kata jangan, katanya kata jangan itu jangan sering kita sebutkan, jangan sering kita katakan, nyatakan kepada mereka. Sebab katanya itu akan menghambat kreativitas anak-anak itu sendiri. Namun ternyata di dunia ini ada satu hal yang memang kita tidak boleh melakukannya, atau dengan kata lain, kata jangan itu bermakna positif. Apa itu? Kadongan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, boleh kita baca mungkin sebagai contoh, ya, Yesaya 7 ayat 12. Di sana Yesaya berkata kepada Raja Ahaz, mintalah sebuah tanda di atas langit, di bumi, dan lain sebagainya. Namun apa jawab Ahaz kepada Nabi Yesaya? Aku tidak mau meminta sebab aku tidak mau mencobai Tuhan. Ya, maka bagi saudara-saudara hari ini jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba kita mencobai Tuhan Allah kita dalam kehidupan kita. Ya, jangan coba-coba. Sebab jangan pernah kita mau mencobai Tuhan Allah kita. Nah, yang kedua Bapak saudara-saudara, janganlah kiranya satu hari ini kita mencobai kawan kita, teman sekerja kita, saudara kita, keluarga kita. Bagaimana ini Bapak saudara-saudara? Ya, nunga dibodoho alai disukuko. Nah, ini kami pernah mengalami hal seperti ini waktu kami masih kuliah. Seorang jemaat bertanya perihal firman Tuhan atau isi Alkitab. Dan kami menjawab sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Namun ternyata Bapak saudara-saudara, beliau sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu. Itu tidak baik. Menginang molo nunga dibodoho, patorang doh denggan, pasahat doh denggan, hataho doh denggan. Jangan pernah mencobai sahabatmu, temanmu, saudaramu, atau siapapun yang ada di sekitarmu. Jika engkau memang sudah tahu perihal sesuatu, maka nyatakanlah dengan benar, katakanlah dengan baik. Maupun di kantor, ya, pimpinan jangan mencobai bawahan, bos jangan mencobai anggota, dan lain sebagainya. Maka bersikaplah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini dalam kehidupanmu. Jika Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu, janganlah lakukan itu. Dan janganlah engkau mencobai sahabat-sahabatmu atau teman-temanmu. Maka Bapak saudara-saudara, kiranya apapun yang terjadi satu hari ini dalam kehidupan kita, jangan sampai tantangan, hambatan, pergumulan yang kita hadapi, kita alami satu hari ini membuat kita menjadi berdosa, seakan-akan kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Sebab Bapak saudara-saudara, Tuhan sendiri pun tidak mau mencobai kita, tidak mau kita ciloko, tidak mau kita bersusah payah atau menderita. Tuhan memberkati yang menginang. Jangan coba-coba, ya, tetaplah semangat berserah kepada Tuhan satu hari ini. Dan di Homa buku di nomor 3 ayat 3.
dan nyanyikan sama-sama Amang Martua halak nani ondingan ni de mata ta Jehovah akana ho marhabor di Yesus Kristus Tuhan molo debata donganmu dan adong kurang tuamu haleluya haleluya